Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada minggu ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Tema ibadah kita pada minggu ini adalah mengapa bimbang. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 2, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka bibir supaya mulut mengaku dengan sadar akan seluruh pelanggaran yang telah kita lakukan pada sesama dan kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, ada satu hal yang tak dapat kami tutupi, yaitu dosa yang kami perbuat di sepanjang waktu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah melukai hati sesama kami. Kami telah bersalah terhadap orang lain, dan itu berarti kami pun berdosa terhadap Engkau. Kami melawan dan menyimpang dari apa yang Engkau kehendaki. Dengan rasa sesal dan malu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Janganlah Engkau marah, dan ampunilah kami yang berdosa ini, agar kami jangan semakin sesat melangkah. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyelamatkan.
Inilah pengakuan dan permohonan kami yang setulus-tulusnya kepadamu. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, sesungguhnya Allah telah mendengar Ia telah memperhatikan doa-doa yang diucapkan kepadanya dengan hati yang tulus. Maka dengarlah kabar pengampunan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama hingga bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah, bukan oleh kekuatan atau kebaikan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita menjawab anugerah Allah itu dengan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Matius 14 ayat 22 hingga ayat 33. Dan kita berdoa mohon bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami melepaskan segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu dengan harapan Engkau mengisi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan demikian, kami memperoleh hikmat di dalam seluruh pembacaan dan perenungan kami, dan kami memperoleh berkat untuk melakukannya di seluruh pergumulan kami. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan itu sangatlah penting. Sebab melalui evaluasi, hal-hal yang salah dapat diperbaiki, yang sudah benar dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Tentu maksud dari semuanya adalah untuk kelanjutan kegiatan pada waktu-waktu kemudian. Apa yang harus dievaluasi tentu bukan hanya menyangkut apa yang telah dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya. Tidak hanya persoalan hasil, tetapi juga persoalan proses. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus setelah melayani orang banyak dengan berbagai kebutuhan, dalam konteks pembacaan kita adalah memberi makan orang banyak hingga kenyang, ia lalu menyuruh orang banyak itu pulang, kembali pada kehidupan masing-masing, kehidupan konkret yang harus dihadapi dan dijalani. Setidak-tidaknya, setelah perjumpaan dengan Yesus, ada kekuatan baru yang tumbuh sebagai sebuah keyakinan. Meskipun persoalan hidup selalu tetap ada. Demikian juga dengan murid-muridnya. Sebab Yesus pun memerintahkan mereka untuk mendahuluinya pergi ke seberang. Lalu Yesus pun ke bukit. Ia mengevaluasi seluruh kegiatan di sepanjang hari yang telah ia lakukan. Ia berdoa kepada Bapanya. Ia memohon kekuatan. Ia meminta dukungan bagi sebuah ketegasan langkah selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari suasana bukit yang sunyi dan teduh, di dalam jiwa manusia Yesus yang sungguh-sungguh berdoa kepada Sang Bapa, mari kita beralih kepada suasana di tengah danau. Kepada jiwa-jiwa yang kosong dan tak berpengharapan, jiwa-jiwa yang bimbang dan kurang percaya, yaitu Petrus dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang biasa menyaksikan, yang biasa mengalami mujizat Yesus, yang berulang kali membuat pengakuan terhadap Yesus. Dan pada hari itu, mereka juga adalah bagian dari orang banyak yang ikut makan dan ikut kenyang dengan menu 5 roti dan 2 ikan. Boleh saja mereka adalah orang-orang yang terlalu cepat dan sangat bersemangat untuk berteriak haleluya, puji Tuhan. Tetapi malam itu, angin sakal atau angin haluan orang bilang,
memukul dan mematahkan semangat iman mereka yang baru saja dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan. Tentu tidak masuk akal. Petrus dan kawan-kawannya bukanlah para nelayan yang baru belajar untuk mengendalikan perahu mereka, tetapi mereka adalah orang yang sudah biasa sehari-hari hidup mengadu nasib di tengah-tengah danau, dan itu berarti sudah akrab dengan cuaca, iklim, situasi, kondisi danau. Tetapi malam itu menjadi sangat ironis. Iman yang baru saja mengungkapkan semangat untuk percaya, tetapi terpukul, roboh oleh karena angin sakal dan berbalik belakang, menganggap Yesus sebagai hantu. Sungguh sangat ironis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bimbang atau kebimbangan adalah hal yang wajar dalam hidup ini. Yang tidak wajar adalah ketika kebimbangan itu berlarut-larut dan tidak ada usaha untuk menyelesaikannya. Manusia hanya menerima apa adanya. Manusia membiarkannya begitu saja, dan itu terus berlarut tanpa arti. Mengapa orang bimbang? Kata Yesus kepada Petrus, "Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Kebimbangan muncul karena rasa percaya yang kurang. Mengapa orang kurang percaya? Kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kehidupan ini. Tidak hanya di dalam bangunnya ia sibuk, di dalam tidurnya ia pun sibuk dengan pikiran-pikirannya. Lalu tidak punya waktu barang sejenak untuk mengevaluasi hidup dan kegiatannya. Tidak memiliki waktu untuk berdoa menghadap Tuhan. Percuma apa yang dilakukan sepanjang hari di dalam keterjagaan, dalam keterbangunan kita, bila toh akhirnya segala kegiatan dan kesibukan itu hanya hanyut di dalam tidur, di dalam mimpi-mimpi kosong. Mengevaluasi, menghadap Tuhan di dalam doa adalah hal yang penting untuk melihat apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita alami. Ini yang tidak kita lakukan, ini yang tidak kita miliki di dalam kehidupan ini. Iman tidak terus berproses. Dia hanya berhenti di dalam rasa ketakjuban, kekaguman, dan setelah itu akan roboh dan runtuh ketika diterpa badai kehidupan. Sungguh sangat ironis. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Orang menjadi bimbang karena kurang percaya. Orang kurang percaya karena dia tidak pernah mengevaluasi hubungannya dengan Tuhannya. Sehingga iman yang dimiliki hanyalah iman yang rapuh. Bila hidup ini selalu dan senantiasa diakhiri dengan mengambil waktu sejenak untuk mengevaluasi, untuk berbicara kepada Tuhan di dalam doa, maka iman itu pun akan membuka mata nurani kita untuk melihat bahwa beriman kepada Tuhan pun bukan berarti meniadakan atau menutup segala persoalan yang dihadapi. Justru beriman kepada Tuhan adalah membuka mata nurani ini untuk melihat bahwa kita perlu melanjuti kehidupan ini, menghadapi persoalan demi persoalan dengan berpegang teguh kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya Petrus dan kawan-kawannya tidak terlena hanya karena kekenyangan, tidak terbuai hanya karena peristiwa-peristiwa spektakuler, tetapi mengevaluasi kembali, menggali kembali hubungan-hubungan, pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya bersama Tuhan. Kita pun seharusnya demikian. Jangan bimbang, percayalah. Tuhan menyertai setiap orang yang datang kepadanya di dalam persekutuan yang teduh dan indah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman dalam pengakuan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di surga, kami telah melihat, menyaksikan, dan bahkan mengalami segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang telah berlalu. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu telah menjadi bagian dari kehidupan ini. Kami kembali menaikkan syafaat kami untuk memohon penyertaan-Mu, baik kehidupan yang kembali akan kami hadapi di masa-masa mendatang dan secara khusus adalah di sepanjang minggu nanti. Hadirlah Engkau di sana ya Tuhan untuk menguatkan dan memampukan kami menjalani hidup dengan segala tugas dan tanggung jawab itu, apa dan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, persekutuan kami. Dan Engkau menjadikan kami sebagai manusia yang bijak di dalam seluruh keberadaan itu. Dengan demikian, kami pun mendatangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah persoalan yang terus berkelanjutan. Hadirlah Engkau di sana, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kepemimpinan dan kebijakan para pemimpin bangsa kami, agar dengan demikian persoalan-persoalan kami bersama dapat kami hadapi dengan baik, dan kami kembali dapat menikmati kehidupan ini dengan baik pula. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, dan secara khusus adalah gereja Kristen pemancar Injil di belahan bumi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Sertai kami di sana dalam seluruh pelayanan kami. Majelis Sinode, majelis resort maupun majelis jemaat dalam situasi dan kondisi masing-masing. Biarlah kami hadir sebagai pelita yang menerangi, yang senantiasa memberikan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah masyarakat maupun jemaat kami. Kami berdoa untuk pergumulan dalam kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat di tempat ini. Berkati kami sekalian dengan segala tugas dan tanggung jawab kami. Meskipun seiring dengan itu kami masih diperhadapkan dengan persoalan kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Tetaplah kami menjadi orang yang bijak sebagai persekutuan
yang tetap dan mampu menyuarakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami pun tidak bisa bertindak maksimal di tengah-tengah situasi seperti itu. Namun, keberadaan kami bersama memampukan kami untuk menerima kenyataan seperti itu. Dan kami juga percaya secara bersama-sama bahwa di tengah-tengah persoalan ini ada hal-hal yang penting yang masih bisa dapat kami lakukan. Dan kami mohon Tuhan juga tetap memimpin kami, menuntun kami dalam pikiran yang bijaksana. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami, dan kami menaikkan syukur di antara seluruh pergumulan itu. Kami berdoa untuk rasa syukur saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita mereka oleh karena berbagai peristiwa yang telah mereka alami. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin juga melalui peristiwa-peristiwa silam yang boleh mereka ingat kembali sebagai kehadiran mereka dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, kiranya sukacita mewarnai kehidupan mereka, dan segala kesempatan ini menuntun mereka untuk melihat maksud Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pergumulan saudara kami di tengah-tengah kesusahan hidup yang mereka jalani, entah oleh karena penyakit atau hal lainnya seperti pekerjaan dan sebagainya. Beri kami hikmat untuk senantiasa berdiri menghadapi persoalan demi persoalan itu. Beri kami kekuatan. Yang sakit biarlah Engkau pulihkan. Yang merasa putus asa, biarlah Engkau bangkitkan mereka kembali dalam semangat yang memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan, tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini untuk segala kegiatan yang masih dan harus kami lakukan. Hadirlah Engkau di sana untuk memberi hikmat kepada kami, agar hidup yang kami jalani tidak menjadi hidup yang sia-sia. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga ayat 22. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 147 bait pertama dan seterusnya.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan selamat untuk menjadi berkat Tuhan bagi sesamamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 pada baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.